Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sapita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, membagikan tips kepada generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Prof. JJ memberi 3 tips agar para pemuda dapat mengemban amanah kepemimpinan dan membawa Indonesia menuju kemajuan. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin di era globalisasi saat ini bukanlah tugas mudah. Berbagai tantangan dan kompleksitas menuntut adanya kapasitas diri yang kuat, dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental yang positif. Untuk itu penting bagi pemuda untuk memahami aspek-aspek ini sejak dini, sehingga dapat mengembangkan potensi secara optimal dan berkontribusi nyata bagi masyarakat dan negara. Dalam sebuah kesempatan, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang akrab disapa Prof. JJ, memberikan 3 tips penting bagi pemuda untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Pertama, berpikir positif atau be positif. Calon pemimpin harus bright, senyum dan selalu positif. Sikap positif akan mendorong optimisme dan kegigihan dalam menghadapi segala ujian. Kedua, mempersiapkan kapasitas diri dari sisi sains, ilmu pengetahuan, juga semua skills yang diperlukan di era sekarang, terutama soft skills. Terakhir namun tak kalah penting, yakni memiliki tanggung jawab dan moralitas. 1. Be positif. Calon pemimpin harus bright, tersenyum dan selalu positif. Karena kalau dia tidak positif maka dia akan demotivated, motivasinya tidak akan kuat. Kalau dia positif dia akan melihat masa depan yang cerah, masa depan lebih baik, kemudian dia juga optimis untuk kemudian menata karirnya. Yang kedua, mempersiapkan kapasitas dirinya, baik itu dari sisi sains, ilmu pengetahuan dan semua skill yang diperlukan di era sekarang. Terutama misalnya soft skill, baik itu komunikasi, critical thinking, kemudian beradaptasi dengan sistem-sistem baru saat ini yang modern. Nah, the last but not least adalah kepemimpinan itu sendiri sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab, pemimpin yang memiliki moralitas untuk melihat yang dipimpinnya itu adalah sesuatu yang harus dikawal, pemimpin yang tahu dan sadar bahwa mereka adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, sehingga dia pemimpin yang betul-betul akan mengantar yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin negara, dia mempersiapkan negaranya menjadi negara maju yang dikagumi bangsa lain, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harus menjadi tekad dia. Nah, kalau tiga-tiganya dimiliki, saya yakin generasi ini kelak akan membawa Indonesia negara maju, makmur dan disegani bangsa lain. Prof. JJ sangat yakin bahwa jika 3 tips ini dimiliki secara utuh oleh generasi muda, maka Indonesia akan mencapai puncak kemakmuran dan menjadi bangsa yang disegani dunia. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Festival Komunikasi Epicentrum kembali digelar untuk ke-10 kalinya. Tahun ini Epicentrum mengangkat tema penanganan rantai kemiskinan di kelompok marginal di negara-negara ASEAN. Festival Komunikasi Universitas Padjadjaran Epicentrum 2025 kembali digelar oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Senin 2 Juni di Auditorium Vkom Unpad. Ajang tahunan ini kembali menggelar 6 mata lomba, yakni Liblisius, Mediation, Ideation, Parade Jurnalistik, Padjadjaran Public Relation Fair, dan Research Mindedness. Project Officer Epicentrum 2025, Chalida Azmi, menyebut sebanyak 250 lebih peserta mengikuti kompetisi ini, di mana tahun ini mengangkat tema Breaking the Multidimensional Urban Poverty Chain to Empower Asia's Marginalized Communities. Melalui tema ini, dirinya berharap Epicentrum menjadi langkah awal dalam mengentaskan kemiskinan di ASEAN. Jadi Epicentrum 2025 ini adalah annual festival komunikasinya Vkom Unpad, dan kita punya 6 mata lomba, yaitu ada Ideation, ada Remind, ada Parade Jurnalistik, ada Mediation, ada PPRF, terus juga ada Liblicious gitu. Jadi tema di tahun ini itu mengangkat terkait urban poverty for marginalized communities. Dan kenapa mengangkat tema ini di tahun ini? Sebenarnya kita melihat data-data yang ada di ASEAN tentunya dalam 3 tahun terakhir, bahkan memang
angka-angka kemiskinan itu masih belum sepenuhnya menurun gitu ya, malah ada peningkatan di tiap tahunnya seperti itu. Jadi untuk total peserta itu di sekitar 250 ke atas, 255 plus kalau nggak salah. Kalau kesan pesannya, semoga epicentrum ini bisa jadi langkah awal bagi peserta juga atau mungkin audiens yang sempat datang ke pre-event kita, kalau ternyata poverty itu multifaceted dan banyak banget dimensinya. Jadi semoga epicentrum bisa jadi langkah awal kita bareng-bareng untuk sama-sama nuntasin kemiskinan di ASEAN. Rangkaian epicentrum ini akan ditutup dengan awarding night bagi para pemenang pada Rabu 4 Juni mendatang. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.